Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Semoga kalian sehat selalu. Anak-anak sekalian, hari ini kita sudah memasuki tema 7, subtema 3, yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak masih dalam pembelajaran kompetensi yaitu tentang PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Di materi PPKN KD 3.4, 4.4, IPS 3.2, 4.2, dan Bahasa Indonesia KD 3.7, 4.7. Baik anak sekalian, kita masuki materi PPKN, yaitu mengenal Baru Gendang orang Manggarai. Manggarai Raya, sebutan umum untuk Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat. Ketiga wilayah ini memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satu gagasannya adalah Baru Gendang atau Baru Tembong. Rumah adat khas Manggarai yang berbentuk kerucut. Baru artinya rumah, dan gendang atau tembong merupakan jenis alat musik tradisional yang terbuat dari kayu dan kulit kambing. Hampir di setiap beo atau kampung memiliki baru gendang atau tembong ini. Anak-anak sekalian, kita awali dari materi IPS, membahas tentang keberagaman ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua barang yang dibutuhkan dapat dibuat sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Tanah air kita kaya dan luas. Ada banyak potensi bidang usaha di Indonesia ini. Nah, anak-anakku sekalian, berikut ini berbagai jenis usaha yang ada di Indonesia. Ini antara lain yang pertama, bidang pertanian. Yang kedua, bidang perkebunan. Yang ketiga, bidang perikanan. Yang keempat, bidang peternakan. Dan yang kelima, bidang kehutanan. Masing-masing bidang ini disesuaikan dengan geografi masing-masing. Kalau di pertanian di dataran rendah, perkebunan ini di dataran tinggi, perikanan itu di dekat di daerah kelautan, peternakan juga sama berada di dataran rendah, dan di kehutanan berada di dataran tinggi atau dataran rendah. Nah, semua ini pembahasan ini kalian coba lihat di pembelajaran 3 di materi IPS. Kalian bisa banyak sekali membaca materi-materi baik yang ada di LKS, buku teks, atau sumber-sumber lainnya. Anak-anakku, selain bidang-bidang di atas, juga ada mata pencaharian atau kegiatan usaha di penduduk di bidang non pertanian. Jadi masih banyak bidang-bidang. Yang pertama adalah bidang perdagangan, bidang pertambangan, bidang perindustrian, bidang pariwisata, dan bidang jasa. Jadi kegiatan ekonomi semuanya ini masih banyak lagi, baik di bidang pertanian maupun di bidang non pertanian. Inilah macam-macam kegiatan orang-orang atau kegiatan usaha yang ada di Indonesia. Kita lanjutkan materi PPKN. Nah,
Di PPKN ini mempelajari tentang memaknai keberagaman dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kita tahu Bhinneka Tunggal Ika itu meskipun berbeda-beda, kita tetap satu. Baik, kita mulai. Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan anugerah yang harus kita syukuri. Kita harus menjaga keberagaman yang ada sebagai alat untuk memperatakan atau mempererat persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, justru dapat menjadi alat untuk mempersatu bangsa. Berikut upaya yang dapat kita lakukan dalam menyikapi keberagaman. Ini dari Sabang sampai Merauke banyak sekali keragaman. Sikapnya bagaimana? Yang pertama, menghormati perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Yang kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Dan yang ketiga adalah berinteraksi dengan baik tanpa sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan, supaya ketika ini kita hidup rukun, damai, dan tidak saling menimbulkan perpecahan. Masih dalam materi PPKN, ini tentang toleransi. Toleransi ini adalah saling menghargai atau menghormati perbedaan. Ini toleransi ada banyak, anak-anak, ada 4. Yang pertama adalah toleransi terhadap keberagaman agama. Jadi kita harus saling menghormati agama-agama itu yang berbeda. Yang kedua adalah toleransi terhadap keragaman budaya. Yang ketiga, toleransi terhadap keberagaman suku dan ras. Dan yang keempat adalah toleransi terhadap keberagaman gender. Ini gender ini adalah jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi toleransi itu sendiri adalah saling menghargai atau menghormati keberagaman. Nah, anak sekalian, kita memasuki bahasa Indonesia. Ini di materi bahasa Indonesia ini kita akan bahas tentang menulis informasi baru dalam sebuah teks. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks, itu ada informasi-informasi baru. Berikut ini ada bacaan teks di bawah ini. Coba kita lihat. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Kata persatuan sendiri bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Oleh karena itu, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Dengan demikian, persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu. Keutuhan atau kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan ini dilakukan untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang berdekatan atau yang merdeka dan berdaulat. Nah, ini dari teks di sini, dari teks ini kalian cari informasi penting, sehingga nanti setelah itu kamu tuliskan dalam bahasamu sendiri atau berdasarkan teks. Berdasarkan teks tersebut,
tuliskan informasi baru yang telah kamu dapatkan. Tulislah pada kolom berikut dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, kalian dari teks tersebut kamu baca, ini kalian bisa mengambil informasi yang penting. Ini Pak Ars contoh, di sini Pak Ars ambil satu saja. Ini persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Ini Pak Ars informasi berdasarkan teks tersebut. Demikian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jaga terus kesehatan kalian dan jangan lupa selalu menggunakan protokol kesehatan. Baik, kita tutup materi pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.